Oke, selamat pagi adik-adik. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Jadi, Kak harap keadaan kalian selalu sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita awali dengan doa agar kita bisa melanjutkan pembelajaran dengan baik. Jadi, Kakak minta satu orang dari adik-adik untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ketua kelas mungkin bisa mengecek kehadiran teman-teman. Kalau tidak ada yang hadir, bisa dituliskan di kertas, sertakan dengan keterangannya yang jelas dan berikan kepada kakak agar bisa diisi di absensi kelas. Oke, baik. Berdasarkan gambar yang ada di belakang kakak yang adik-adik lihat, ini merupakan gambar apa? Oke, jadi ini merupakan gambar daripada struktur tubuh virus. Nah, jadi dengan demikian adik-adik bisa tahu bahwa hari ini kita akan belajar tentang virus. Nah, lebih khususnya hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dari tubuh virus dan bagian-bagian serta fungsinya. Nah, adik-adik, kita manusia ini rentan terhadap penyakit. Nah, penyebabnya ini beragam. Salah satunya adalah yang kita jumpai itu adalah virus. Nah, virus merupakan mikroba yang bersifat parasit dan berukuran mikroskopis dan ia cenderung bekerja dengan cara menginfeksi inangnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada topik yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini, perlu kita ketahui kompetensi dasarnya dan indikator pencapaiannya. Nah, di mana kompetensi dasarnya ini adalah menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan dengan ciri virus, replikasi, dan peranan virus dalam aspek kesehatan. Lalu adapun indikator pencapaiannya itu ada dua. Yang pertama menggambarkan struktur virus dan yang kedua menjelaskan bagian-bagian daripada struktur virus itu. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menggambarkan struktur virus dan yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian daripada struktur virus itu. Oke, baik, kita masuk ke sejarah daripada virus. Nah, virus ini dia merupakan partikel yang masih diperdebatkan keadaannya atau statusnya, apakah dia masuk dalam makhluk hidup atau makhluk tak hidup. Nah, virus digolongkan ke dalam makhluk tak hidup karena ia dapat dikristalkan. Nah, sedangkan virus digolongkan ke dalam makhluk hidup karena virus ini dia mampu memperbanyak diri atau replikasi dalam tubuh inangnya. Nah, para ahli biologi ini dia terus mengungkapkan hakikat virus ini sampai pada akhirnya partikel tersebut dikelompokkan sebagai makhluk hidup di dalam dunianya sendiri, yaitu virus. Nah, ilmu yang mempelajari tentang virus ini disebut dengan virologi. Lalu, virus ini dia merupakan mikroorganisme non-seluler karena ia tidak memiliki kelengkapan seperti sitoplasma, organel sel, dan tidak bisa membelah diri sendiri. Nah, partikel virus ini secara keseluruhan ketika berada di luar tubuh inangnya ini yang terdiri dari asam nukleat yang dikelilingi oleh protein dikenal dengan nama virion. Nah, virion ini dia tidak melakukan aktivitas biosintesis atau reproduksi. Nah, pengertian daripada virus itu sendiri. Nah, virus ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom yang berarti racun. Nah, virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, secara umum, virus merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA yang dapat berada di dua kondisi yang berbeda. Lalu ada ciri-ciri daripada virus itu sendiri. Nah, virus ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, virus ini dia memiliki sifat hidup dan mati. Nah, sifat hidup yaitu memiliki asam nukleat, namun tidak keduanya
dapat bereproduksi dengan replikasi dan dapat dilakukan di dalam sel inang atau dia bersifat sebagai parasit obligat intraseluler. Lalu dikatakan sel mati yaitu karena dia dapat dikristalkan dan dicairkan. Nah, lalu ada strukturnya berbeda dengan sel dan tidak melakukan metabolisme sel. Lalu bentuk virus ini bervariasi, ada oval, ada bulat, memanjang, ada silindris, dan juga ada yang berbentuk T. Lalu ukuran virus ini sangat kecil sehingga hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Nah, ukuran virus ini dia lebih kecil daripada ukuran bakteri. Nah, jadi sekarang kakak akan membagikan adik-adik LKPD. Nah, LKPD ini berisi tentang gambar virus dan strukturnya yang masih kosong. Jadi nanti adik-adik lengkapi gambar-gambar tersebut. Lalu kakak akan memberikan kesempatan 5 menit untuk dikerjakan. Setelah itu dipresentasikan agar kita semua tahu bagian-bagian daripada struktur tubuh virus. Oke, baik, waktu kakak berikan selama 5 menit mulai dari sekarang. Oke, mungkin ada kendala terkait gambaran yang kakak berikan mengenai LKPD yang sudah diberikan. Mungkin bisa bertanya sehingga kakak bisa bantu menjelaskan dari LKPD yang sudah diberikan. Oke, mungkin tidak ada, mungkin adik-adik sudah mengerti semua tentang isi atau maksud dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Oke, waktu tinggal 2 menit. Oke, waktu selesai. Jadi kakak memberikan kesempatan kepada setiap anggota kelompok untuk mempresentasikan jawaban-jawaban yang sudah adik-adik kerjakan. Oke, baik. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah adik-adik berikan. Jadi jawaban-jawaban yang sudah adik-adik berikan itu adalah sangat benar sekali. Jadi kakak sangat mengapresiasi atas kerjasama yang telah adik-adik lakukan di dalam tim kelompok kalian. Nah, jadi di sini kakak akan memperjelas lagi dari jawaban-jawaban yang sudah adik-adik berikan tadi. Nah, di sini ada susunan tubuh virus seperti yang ada di LKPD adik-adik yang sudah kakak berikan tadi dan yang sudah adik-adik kerjakan. Nah, ini adalah struktur daripada tubuh virus. Nah, adik-adik bisa lihat ini. Nah, di sini struktur tubuh virus ini terdiri atas beberapa bagian-bagian. Yang pertama ada kepala. Jadi kepalanya dari sini sampai di sini. Nah, ini adalah bagian daripada kepala. Nah, kepala ini dia berisi materi genetik DNA atau RNA yang diselubungi oleh kapsid. Nah, ini adalah bagian kapsid. Lalu kapsid. Nah, kapsid sendiri ini adalah lapisan pembungkus daripada tubuh virus yang tersusun atas protein. Nah, kapsid ini dia terdiri dari sejumlah kapsomer yang terkait satu sama lain. Nah, fungsinya ini adalah memberi bentuk virus, pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan, mempermudah penempelan pada proses penyembuhan ke dalam sel. Lalu yang berikut ini ada DNA. Jadi di dalam ini ada DNA. Nah, DNA atau RNA. Nah, ini merupakan materi genetik yang ditemukan pada usus. Jadi di dalam satu virus itu dia hanya mengandung satu atau satu saja DNA atau RNA. Lalu yang berikutnya ada leher. Nah, ini adalah bagian daripada leher. Nah, leher ini merupakan bagian penghubung antara kepala dan ekor. Jadi leher ini dia merupakan penghubung antara kepala dan bagian ekornya. Lalu ekor ini adalah bagian ekor. Nah, ekor ini dia merupakan bagian yang panjang yang berfungsi untuk menancapkan diri ke dalam tubuh inangnya. Lalu ini ada dasar. Ini ada lempengan dasar. Lempengan dasar ini sebagai tempat meletaknya ekor dan kaki serabut. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa ketika virus ini dia menginjeksikan DNA-nya ke dalam tubuh
kelas lagi, menyambung dari jawaban-jawaban yang sudah adik-adik berikan. Jadi kakak tidak mengatakan bahwa jawaban yang adik-adik berikan itu salah, tapi kakak sangat mengapresiasi karena jawaban-jawaban yang adik-adik berikan itu adalah sangat benar sekali, sehingga di sini kakak nanti menjelaskan atau memperjelas dari jawaban-jawaban yang sudah adik-adik berikan. Nah, jadi berdasarkan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan dari semua atau merangkum semua pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk memberikan kesimpulan. Oke, terima kasih. Salah satu kesimpulan yang sudah diberikan oleh salah satu teman kalian mengenai pengertian dari virus itu sendiri. Jadi kakak akan merangkum atau menjelaskan atau memberikan kesimpulan secara keseluruhan mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi virus ini dia berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom, yang berarti racun. Nah, virus ini dia merupakan parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Nah, secara umum virus ini merupakan partikel yang tersusun atas elemen genetik atau genom yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, dan atau asam ribonukleat atau RNA yang dapat berada di dua kondisi yang berbeda. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita capai pada hari ini itu ada dua. Yang pertama, kita sudah mengetahui bagian-bagian atau gambaran struktur dari tubuh virus, dan yang kedua kita telah memahami bagian-bagiannya serta fungsi daripada tubuh virus itu sendiri. Nah, jadi yang pertama, kepala itu ada berisi materi genetik atau DNA yang diselubungi oleh kapsid. Nah, lalu berikutnya itu ada kapsid. Nah, kapsid ini merupakan lapisan pembungkus daripada tubuh virus yang tersusun atas protein. Nah, kapsid ini dia terdiri dari sejumlah kopsomer, dari sejumlah kapsomer yang terkait satu sama dengan yang lain. Nah, fungsinya ini adalah memberi bentuk pada virus, pelindung dari kondisi lingkungan yang merugikan, lalu mempermudahkan penempelan pada proses penembusan ke dalam sel tubuh inangnya. Lalu yang berikutnya ada DNA atau RNA yang merupakan materi genetik yang ditemukan di tubuh virus itu sendiri. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kakak akan memberikan adik-adik tugas ini sebagai nilai tugas yang akan adik-adik kerjakan dan dikumpulkan minggu depan sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita masih tentang materi yang sama, yaitu tentang virus. Jadi bisa adik-adik pulang mempersiapkan diri dengan baik sehingga minggu depan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Sebelum kita menutup, kakak minta salah satu daripada adik-adik untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, baik, terima kasih untuk doa yang sudah diberikan, yang sudah dibawakan oleh salah satu teman kalian. Jadi sebelum kita keluar dari ruang kelas kita, kakak hanya ingin menitipkan pesan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan dan banyak-banyak istirahat agar tubuh kita tetap fit, tubuh kita tetap sehat dan terjauh dari penyakit-penyakit yang merugikan. Nah, sekian dan